ini bisa berdampak tidak hanya untuk masyarakat Jogja aja, tapi mungkin bisa menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman dari luar daerah gitu. ...2021 ini adalah tahun ketiga FKY dilaksanakan dengan konsep besar Festival Kebudayaan Yogyakarta, yang mana sebelumnya dari tahun 80-an FKY itu adalah festival kesenian. Nah, di tahun ketiga ini karena kita masih sama-sama menghadapi pandemi gitu, ada satu inspirasi yang justru diambil dari kondisi yang serba terbatas ini, yaitu tentang kebiasaan kita selama pandemi ini, terutama bagi para pelaku kreatif gitu, yang semakin dekat dengan teknologi, semakin dekat dengan medium rekam gitu ya. Nah, dari inspirasi itu salah satunya kami menempatkan visi pencatatan kebudayaan gitu sebagai visi besar penyelenggaraan FKY di tahun ini dan harapannya juga di tahun depan. Nah, pertanyaannya kan adalah dengan visi pencatatan kebudayaan ini, lalu apa yang akan kami catat gitu, karena tahun ini kami berfokus gitu ingin mencatat tentang keberdayaan warga. Nah, keberdayaan warga ini dicatat dengan seperti apa gitu. Kami mendekatinya dengan 3 subtema lah, bisa dibilang begitu. Kami mendekati keberdayaan warga itu yang mewakili sosok pelaku budaya, kemudian mewakili semangat zaman, dan juga mewakili cara hidup kita keseharian di kota Jogja gitu. Kita mencatat dengan program-program gitu. Ada program pertunjukan, wicara, pameran, kompetisi, dan juga kami ada satu program baru, program dokumenter gitu. Dan program-program ini adalah alat catat kami untuk festival ini, yang kemudian dipresentasikan secara daring sebagai konten untuk bisa dinikmati oleh publik gitu. Dari tahun yang lalu formatnya tidak 100% daring gitu, jadi kami juga tidak bisa 100% berkaca dari tahun lalu. Tetapi yang bisa kita lakukan tahun ini dengan segala kondisi data tentang pengunjung tahun lalu, yang bisa kami lakukan adalah memaksimalkan kerja komunikasi. Artinya bagaimana bagaimana mengkomunikasikan festival bentuk baru ini yang full daring ini kepada publik. Kami maksimalkan dengan berbagai cara, dan terutama di kanal-kanal digital tentu saja gitu. Dari penyelenggaraan yang full fisik tahun 2019 itu kan yang terakhir FKY full fisik ya, kemudian hybrid, dan sekarang full daring. Memang secara manpower inti itu sebenarnya kurang lebih sama kalau secara jumlah, tetapi secara pelaksanaan memang kalau fisik kita jauh lebih banyak manpowernya, karena untuk pelaksanaan harian banyak volunteer di sana, dan tahun ini kami sama sekali tidak ada volunteer. Jadi semua panitia inti gitu, tapi jumlahnya tetap aja banyak. Dua kata mereka rekam gitu. Memang di situ ada sedikit ambiguitas, mereka atau mereka gitu. Nah, memang kami sengaja memilih kata ini gitu. Memang dua-duanya benar gitu. Kami memang sedang merekam mereka yang orang ketiga yang ada di luar kami dan ada di Yogyakarta, merekam kesehariannya mereka, merekam ciptaan mereka dan lain sebagainya. Tapi kami juga sedang mereka-reka cara merekam kebudayaan gitu dengan program-program di festival ini gitu. Jelas saja jangan lupa akses konten-konten FKY di www.fky.id, dan dari tanggal 16 September sampai 7 Oktober konten di website kami akan bertambah tiap harinya gitu, ada jadwal-jadwalnya. Dan setelah tanggal 7 Oktober penutupan FKY, konten kami yang ada di website masih tetap akan bisa diakses gitu.
Satu memang dari sisi teknis untuk developing mungkin waktu kita yang tidak cukup panjang gitu, dan website ini menjadi satu channel yang paling common hari ini gitu, dan yang paling mudah kita pegang juga gitu. Dari mobile masih bisa diakses, dan dari best view-nya di desktop juga masih bisa diakses dengan baik seperti itu.